Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kelompok kami mengenai aktivitas mukolytik. Tujuan praktikum yang pertama untuk mengetahui efek dari obat mukolytik pada hewan percobaan, dan yang kedua untuk mengetahui mekanisme kerja dari obat mukolytik. Untuk prinsip praktikum di sini suatu sediaan uji dievaluasi dengan cara mengamati pengaruh obat uji terhadap viskositasnya. Uji terhadap viskositas dahak buatan secara in vitro. Viskositas dahak buatan dalam setiap sistem uji ditentukan dengan menggunakan viskometer pada temperatur tetap. Teori, batuk sebenarnya adalah respon tubuh secara spontan atau refleks terhadap gangguan atau sumbatan saluran pernafasan. Penyebab gangguan termasuk dahak berlebih atau inspektori. Akan tetapi di sisi lain refleks batuk atau gerakan batuk yang terus-menerus dapat terasa mengganggu, baik mengganggu pernafasan normal atau aktivitas sehari-hari. Selain itu, batuk yang terjadi terus-menerus terasa melelahkan sehingga perlu ditangani. Berdasarkan gejala penyebabnya, batuk dibedakan menjadi batuk kering dan batuk berdahak. Jenis-jenis obat batuk yang terkait dengan batuk yang berdahak dan tidak berdahak yang dibahaskan di sini adalah mukolytik, ekspektoran, dan antitusif. Mukolytik adalah obat yang bekerja dengan cara memecah rantai panjang komponen organik pembentuk mukus menjadi molekul yang lebih kecil, sehingga viskositasnya lebih encer dan mudah dikeluarkan. Adanya aktivitas mukolytik dapat ditentukan apabila terjadi penurunan bermakna secara statistik dan viskositas dahak pada cairan sistem uji yang berisi sediaan uji dibandingkan dengan viskositas kontrol atau cairan sistem uji tanpa sediaan uji. Metodologi. Ada metodologi, ada alat dan bahan. Untuk alat ada viskometer, beker gelas, batang pengaduk, spatel, danur, tir, dan stemper. Untuk bahan, putih telur bebek, aquades, asetilsitein, ambroxol. Untuk prosedur kerja yang pertama yaitu pembuatan dahak buatan. Dahak buatan dibuat dari putih telur bebek. Putih telur yang digunakan adalah 50 ml untuk masing-masing kelompok uji. Yang kedua yaitu pengamatan aktivitas mukolytik. Penentuan viskositas dilakukan pada sistem uji yang terdiri dari kontrol, uji 1 asetilsistein, dan uji 2 ambroxol. Sediaan kontrol terdiri dari putih telur dan air suling. Sediaan 1 terdiri dari campuran putih telur dan asetilsistein. Sediaan uji 2 terdiri dari campuran putih telur dan ambroxol. Volume seluruh sediaan yaitu 50 ml putih telur ditambah dengan sediaan uji masing-masing 10 ml. Uji dengan menggunakan viskometer dengan menggunakan spindle nomor 4 pada kecepatan 60 rpm. Pengukuran dilakukan dalam 6 waktu yaitu minus 15, 0, 15, 30, 45, dan 60 menit. Pada menit ke minus 15 menit semua sistem uji hanya terdiri dari putih telur saja. Hal ini dilakukan agar putih telur yang digunakan homogen dan tidak mempengaruhi pengamatan. Pada menit ke-0, semua sistem uji mulai diukur dengan menambahkan masing-masing obat. Kemudian pengujian dilakukan hingga menit ke-60 dengan interval waktu 15 menit. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi aktivitas mukolytik sediaan uji terhadap dahak buatan, dilakukan dengan membandingkan kelompok sediaan uji dengan kelompok kontrol, untuk mengetahui adanya perbedaan bermakna pada nilai viskositas yang diperoleh dengan menggunakan uji statistik, yaitu dengan menggunakan metode ANOVA. Jadi untuk hasil uji praktikum uji mukolytik, yang pertama ada uji kontrol dengan rata-rata 281,8, kedua uji asetilsistein yang dengan rata-rata 565, dan yang terakhir ada uji ambroxol dengan rata-rata 548. Dan selanjutnya ada pembahasan. Percobaan aktivitas mukolytik ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif suatu zat yang bersifat sebagai antitusif dan ekspektoran dalam menurunkan viskositas suatu lendir. Dalam percobaan ini yang dipilih adalah telur bebek karena menurut para penelitian viskositasnya sama dengan lendir yang dihasilkan manusia. Pada percobaan ini pengujian dilakukan menggunakan aquades sebagai kontrol dan ambroxol asetilsistein sebagai uji. Kontrol harus tetap dilakukan untuk mengukur keberhasilan sediaan uji dalam menurunkan viskositas lendir. Pada ambroxol terjadi penurunan secara bertahap. Ini terjadi karena ambroxol merupakan golongan
mekanisme kerjanya sebagai mukolitik. Bekerja menguraikan mukopolisakarida asam sehingga serabut lendir bronkus akan terurai. Ini dilakukan dengan memperbanyak produksi lisosom dan efektivitas enzim hidrokolitik. Pada saat yang sama, sel kelenjar selulosa distimulasi dengan pertambahan jumlah sekret, viskositas lendir akan turun. Pada asetilsistein terjadi penurunan viskositas lendir karena asetilsistein adalah salah satu obat yang berdaya mukolitik yang merupakan derivat dari asam amino yang berkhasiat mencairkan dahak, menurunkan viskositas sikrit paru dengan aktivitas mukolitiknya langsung terhadap mukoprotein dengan melepaskan ikatan disulfidanya sehingga menurunkan viskositasnya. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Pada kesimpulan praktikum kali ini yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, asetilsistein mengalami penurunan viskositas yang tergolong kuat serta ambroksol terjadi penurunan viskositas di bawah asetilsistein. Yang kedua, dalam praktikum ini dapat dilihat bahwa pada obat asetilsistein sebagai mukolitik yang lebih efektif untuk penurunan viskositas dahak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.